yang mendatang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci dan hati yang selamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengaji tentang tafsir. Sudah sampai kepada ayat yang kelima. Pada pertemuan yang pertama dulu kita kaji tentang sampai la'al ulaika humul muflihun. Sekarang kita masuk kepada ayat kelima. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terjemahan adalah di dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja terhadap mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan mereka kabar bertakut atau kabar gembira, tetap mereka tidak akan beriman. Ini dulu yang Allah sampaikan ke Nabi Muhammad tentang keadaan orang-orang jahiliyah. Hai Muhammad, katanya, sesungguhnya orang-orang kafir, mungkin Abu Lahab, Abu Jahal kan dulu di masa-masa Nabi berdakwah di kota Mekah dan yang lain-lain, itu sama saja bagi mereka, hai Muhammad. Ini kata Allah kepada Nabi, kalaupun engkau peringatkan dia dengan azab atau dengan surga, tetap mereka tak akan beriman kepada kamu. Jadi ini merupakan hiburan Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan sedih, jangan kau sedih hai Muhammad, jangan putus asa. Karena sifat orang-orang kafir itu, kafar itu kan menutup. Jadi kafir itu maknanya kafar, menutup kebenaran Allah Ta'ala yang ada. Jadi ada yang hak, ada yang benar, ditutupnya. Jadi hatinya menutup, ditutupnya kebenaran itu, maka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu ibu yang berbagai menyampaikan ini kepada orang kafir. Ini disampaikan, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang daripada Tuhan engkau, hai Muhammad. Jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jangan termasuk orang-orang bimbang. Jadi yang hak itu ibu yang berbagai dari Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir, mereka menutupi yang hak itu, enggak mau dia beriman. Nabi ajaklah orang-orang Mekah itu, kebanyakan yang beriman itu orang susah. Ada pembesar, pejabat, konglomerat kan, hebat-hebat yang tukang syair. Apa begitu dalam sejarah tarikh. Dari semua yang Nabi dakwakan itu, kebanyakan yang ikut Nabi orang-orang susah. Hamba saya, budak. Nah itu yang mana? Yang orang kaya sedikit, pejabat sedikit. Karena egonya orang pejabat itu tinggi, Ibu. Orang kalau kaya itu kebanyakan egonya tinggi. Nah,
nggak mau dia terima yang hak itu. Kalau bertentangan dengan dia nggak mau dia terima. Kok salah kawan? Salah perjuangan kau. Kalau orang miskin terima itu salah kok ya. Yalah sudah kaji oleh. Tapi kalau orang pejabat nggak mau terima. Siapa bilang salah? Aku tak boleh aku jadi kesakan. Kalau pejabat tak mau terima. Kalau orang berada, ego ni muncul. Tak mau terima orang. Aku mulai larang juga. Aku kalau nak pilih, aku lebih marah terhadap. Itu kan berkilah orang-orang yang tadi. Tapi orang-orang susah, agak lembut hati sikit, mau terima. Ini bukan semuanya, sebabnya. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, pemuka masyarakat itu. Orang-orang yang segani masa nerima ayat Muhammad, menerima waham tentang Muhammad itu, hai Abu Jahal. Kenapa menerima? Orang kadang orang besar kamu. Gengsilah kamu sedikit. Begitu bahasanya. Jadi Allah bilang sama Nabi Muhammad, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Engkau peringatkan, engkau kasih dia bertakut, tetap dia tak terima. Kalau kau nak beriman kepada Allah, neraka. Itu namanya kabar takut ini. Itu namanya kabar takut. Kalau engkau tak terima Allah Ta'ala Tuhanmu, engkau masuk neraka. Itu namanya kabar takut. Atau kabar gembira. Kalau engkau terima Allah itu Tuhan engkau, atau kamu akui Allah itu Tuhanmu, maka besok kalau engkau mati, kata Nabi, maka kamu masuk surga. Ini namanya kabar gembira namanya. Jadi kata Allah, kabar gembira kah atau pertakut engkau berikan sama dia, tetap mereka tak nyotin. Ini namanya orang-orang kafir dulu kan di masa Nabi. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, maka dikelompokkan oleh para ulama sampai hari ini bahwa orang-orang kafir itu ada dua macam. Ada namanya kafir i'tiqadi, ada kafir asi. Ini kita kelompokkan dulu. Jadi jangan kita kita samakan semuanya pada hari ini. Ada namanya kafir i'tiqadi, ada kafir asi. Kalau kafir i'tiqad itu kafir memang kafir. Kafir orang yang tak mengakui Islam. Ini kalau bahasanya. Orang yang tak mengakui agama Allah ini ada, atau dia tak menerima agama Allah Ta'ala, tak mau ini mau. Kalau bahasa Allah, seluruh orang-orang yang tidak Muslim, ini kalau bahasa kan, kalau kita ngomong sama orang Muslim adalah kafir, yakin gitu. Pak Ustaz, ini masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalau agama itu masalahnya tidak ada. Mau elok, mau bagus, mau sesuai hebat, tidak masalah. Pokoknya katakan. Kalau kita ragu-ragu, menafik kita. Wah engkau tidak elok juga. Awak sangat sama dia kan? Dia kawan awak umpamu, tapi dia non Muslim. Karena awak nimang-nimang, lalu akui. Sebenarnya besok uang elok je masuk surga langsung. Tak apa-apa sama kamu. Penting elok awak. Nah, itu tak boleh. Tidak boleh kita ngomong itu tentang agama. Tapi kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Itu kafir-kafir i'tiqad. Orang-orang yang memang orang-orang yang memang tak mengakui agama Allah Ta'ala, tak nerima dia, maka kita sama dia tak boleh lemah lembut tentang agama, tentang amal. Tak boleh kita sama dia. Tak boleh ibu sama orang-orang yang tak agama Islam, tak boleh. Pokoknya besok sama surga ya. Sama yang surga.
Tidak boleh kita mengakui masuk surga. Oh, mereka itu kemana? Masalah mereka. Mereka juga begitu. Orang yang non muslim mengaku juga kitanya masuk neraka, tapi ngomongnya sama orang-orang dia. Jadi awak pun tidak diakui deh. Orang-orang yang non muslim itu tidak mengakui kita domba-domba selesai. Nah, itu kalau bahasa sama dengan mereka. Tapi kalau sama kita namanya menjaga kerukunan umat mereka. Beramal lagi jatuhnya menghormati lagi. Menghormati agama dia, kita jaga. Kita hormati dia ibadah, kita hormati dia punya tempat suci kata dia, kita hormati dia cara ibadahnya. Tidak boleh kita langsung. Ini kalau kita sama mereka. Tapi kalau kita sama kita, tetap kita tekankan kita yang hak. Tidak ada yang hak selain Islam. Itu kalau kafir itu kan. Nah, sekarang masalahnya ada pula kafir yang asi. Yang bagaimana? Orang kafir yang dia itu tetap meyakini agama Allah itu agama yang hak, yang betul, dan dia pun muslim, tapi dia tidak melakukan agamanya dalam kehidupan ini. Itu namanya kafir asi, kafir yang maksiat. Tetap diakui dia muslim, tapi hakikatnya dia sudah secara syukur tidak bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi nggak boleh kita ngomong kafir. Apa contoh? Ada umpamanya saudara kita dia nggak sholat, tak berpuasa, tak berzakat dia. Pokoknya dia tinggalkan semua perintah Allah Ta'ala, tapi tetap dia mengakui dia waktu itu wajib. Apa kau nak sholat pak? Nih taluk sibuk mana kalau itu. Tapi apa tu yakin tak kalau itu berdosa? Yakin berdosa. Dia meyakini dia berdosa, tapi dia tidak kerjakan ibadah. Itu namanya asi namanya. Itu namanya kafir asi. Kalau dia umpamanya sudah menafikan tidak ada kewajiban solat, tidak ada kewajiban berzakat, tidak ada ini ditidakkannya, atau dia meyakini tidak ada itu, maka itu asina, itu namanya i'tikad. I'tikad namanya. Selama dia meyakini wajib, cuma masalah imannya tak sanggup mengerjakan, itu lain masalah, itu namanya asli, maka dia tetap sebagai seorang muslim, tetap dia beragama muslim, dan tetap dia kita perlakukan kayak muslim. Apa contoh diperlakukan? Kalau dia meninggal besok tetap diselenggarakan kayak Islam. Kalau meninggalnya kan tetap bukan secara Islam. Jadi itu makanya kita itu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Itu guna agama. Agama itu saling bernasihat tentang kebenaran, tentang kesabaran, bersabar selalu. Masa karena sudah ketentuan Allah dari alam Nabi Adam sampai sekarang, tetap dua-dua kita ini, tetap tidak sama. Ada yang menantang agama, ada yang tunduk ke agama, ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka fungsi orang yang taat, yang paham, ingatkan dengan apa? Dengan kelakuan kita, dengan ucapan kita, dengan apa-apa lagi kita yang bisa. Pokoknya ingatkan. Tidak bisa diingatkan dengan kata-kata perbuatan dakwah. Tidak usah. Bahkan kalau tidak bisa kita melakukan bermacam yang ibadah, cukup diam saja, itu sudah bagus itu. Itu sudah kontribusi kepada agama. Tak bisa berjuang, tak bisa menegakkan kebenaran, tak bisa berwasiat. Sekurang-kurang kita tidak ikut dalam maksiat, dalam kesalahan, itu sudah kontribusi kepada agama. Jadi banyak bidang-bidang kita. Nah, jadi itu namanya orang-orang yang kafir. Ini yang banyak. Memang banyak
orang-orang yang beragama Muslim. Tapi kalau kita cek betul-betul yang istiqomah, yang konsekuen dalam beragama itu tak berapa persen. Kata penelitian tak sampai 10%. Dijauh kan? Yang istiqomah, yang konsekuen tentang agamanya, itu tak sampai ke 10%. Yang mana kita ini? Allah alam kan? Nah, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi bagaimana besok di akhirat? Inilah dia. Kalau orang-orang kafir yang artikan dia adalah kayu bakar di neraka. Sedangkan orang-orang yang kafir yang asli, yang dia itu muslim tapi asli bermaksiat, maka dia adalah diazab Allah di neraka sampai habis masa sudah azabnya dikembalikan ke surga, dimandikan ke Nahrul Hayat namanya. Kita yang salah-salah, yang asli namanya, yang bermaksiat, maka ada besok hukuman konsekuensinya. Tapi tetap jatah surga dapat. Kalau sudah sampai masa siksanya, maka kembalilah dia ke surga, ketemu kita semua besok di surga Allah Ta'ala. Cuma bedanya ada yang agak lambat datangnya, ada cepat. Jadi besok kalau ada orang kawan-kawan awak kan terlambat datang ke surga, oh ada lama dalam berarti singgah dulu. Singgah ke tempat namanya Anar. Saya tanya oleh, kok lama datang? Pasti dulu dapat di neraka sekian puluh tahun. Itu konsekuensi. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, yang Allah muliakan. Jadi sama saja bagi mereka, tetap dia tak beriman dulu ya di masa Nabi. Ini kan ke Nabi itu ya, ke khatamallah ke Nabi itu, ke Nabi Muhammad ke Nabi. Maka orang-orang masa itu, orang kafir itu kan, maka dia begitu. Nabi itu jangan sedih lah. Kamu jangan sedih Nabi, mereka begitu lah. Kau ingatkan atau tidak kau ingatkan sama ya, tetap dia tak beriman lah. Apa terima je lah. Akan begitu. Pokoknya sampaikan dakwamu, sampaikan pesan aku bersama dia. Jangan sedih. Begitulah tugas Nabi, ibu yang berbahagia sejak berapa lama Nabi Adam, Nabi Nuh. Tengoklah azab-azab, datang azab kepada mereka. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Daud, macam-macam kan? Nabi Lut, tengoklah. Jadi menyampaikan pesan Allah Ta'ala itulah yang paling susah, yang paling payah di zaman-zaman itu. Kalau kini tidak begitu tidak begitu payah sekarang. Kenapa? Sudah banyak beriman. Banyak orang beriman. Maka tugas ulama hari ini lebih gampang. Cuma menyampaikan, mengukuhkan yang sudah ada. Jadi keimanan orang yang sudah ada dalam lubuk hatinya, bagaimana menjaganya, menguatkannya, itulah dengan tausiah, dengan nama tabligh akbar, dengan pengajian-pengajian. Itu sekarang tidak lagi ada orang berdakwah mengajak orang, jarang nak. Kecuali kita pergi ke Papua cari orang semua kan, orang-orang yang agama non-muslim diislamkan. Itu berhebat ya. Kalau ada kita yang mampu ya, Islam boleh. Diajak orang-orang yang non-muslim itu kan kita di Papua, Irian Jaya, di negeri-negeri yang tak jangkau oleh nama dakwah. Ke sana orang berdakwah. Disampaikannya agama. Memang orang-orang awam tidak pandai orang itu mengaji. Tak pandai orang itu mengaji, tidak bisa dia sholat, bahkan mandi pun tidak bisa. Heran dia dengan orang-orang kota ke situ, heran dia. Nengok sabun heran dia. Ini mandi tidak bersabun. Begitu dibina. Wa ma kana Allah mu'azzibum wa hum la, dalam hadis
Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai ada rasul situ. Sampai situ ada rasul baru Allah azab. Kalau enggak sampai dakwah, enggak sampai kebenaran ke mereka, gimana cara tahu? Mereka enggak tahu cara berwudu, enggak tahu cara ngaji, enggak tahu gimana caranya. Nah, maka enggak sampai dakwah ke situ. Tapi hari ini kan jarang yang enggak sampai dakwah. Kawayo. Tapi orang-orang dalam hutan perantara itu memang enggak sampai juga dakwah deh ibu. HP dah punya, tidak sampai sinyal sampai dah. Ini kan dakwah ni ibu kan bisa kalau orang maju punya HP ya kan, HP punya itu bisa digunakan kalau dia tahu. Kalau orang-orang sakai yang dulu tu walaupun HP dikasihnya, dia akan takut itu. Nengok HP takut ya, apa punya. Nah, jadi tidak bisa digunakan, tidak juga sampai dakwah sama dia. Jadi makanya itulah. Kalau sekarang tugas kita memang tidak begitu kayak dulu, tapi jadilah kan memang untuk menyampaikan dakwah ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Jadi puncak-puncaknya nanti ya orang-orang kafir itu ibu yang berbahagia, puncak-puncaknya kalau tidak juga mau digunakan semua yang ada sama dia, tidak juga beriman mereka kepada Allah Ta'ala. Khatamallah, Allah kunci hatinya. Jadi kunci Allah, jadi hati ini kunci Allah Ta'ala. Kalau sempat hati Allah dikunci Allah Ta'ala, tetap aja mukanya. Yang bisa membuka hati itu Allah Ta'ala, dan Allah bisa menguncinya. Allah membukanya kembali. Maka doa asbabnya hati itu dibuka Allah Ta'ala. Allah punya asbab, punya cara. Apa cara Allah Ta'ala? Yang pertama hidayah. Allah beri hidayah ke hati dia. Nah itu terbuka nanti. Walaupun bapaknya orang kafir, nah tapi kalau Allah berikan hidayah ke dia, tak satu pun bisa menahan. Walaupun orang tua atau anaknya umpamanya dia rasul, dia seorang nabi, nendawa kan tak mungkin anaknya tidak dapat hidayah. Tapi kalau tidak dapat hidayah, tidak juga terbuka hatinya, terkunci hatinya. Tengoklah pada nabi. Rasul ada yang dia rasul bapaknya tidak beriman, ada. Siapa? Nabi Ibrahim. Dia mendakwakan tauhid. Bapaknya Azar namanya itu tukang membuat berhala untuk disembah oleh orang. Bapaknya membuat berhala.